Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sapoku selesai kumandang seruntuk sikit memang si bawa ya Iqbal Usman di channel Ogi Tuleng. Nah, di video kita kali ini yang melalui bahas ya hari itu tanra-tanrana atau engka olo-olo tama aki boleh itogi olo na boleh ya na boleh yang jelas okoi boleh tanda-tanda aga melo engkero menurut orang tua Bugis atau pendapat-pendapat Tomato Tariolo orang tua Bugis sampai sekarang masih ada yang meyakini hal itu. Akan tetapi jangan langsung membenturkan dengan agama, karena kalau kita benturkan dengan agama, percayaan seperti semacam itu bisa dikatakan syirik. Nah, kita akan membahas ini tanpa ada pemaksaan bahwa kita harus percaya itu atau tidak. Ini tergantung dari kepercayaan kita masing-masing. Nah, yang pertama itu biasa tuh engka felah-felah kupu-kupu. Kalau ada kupu-kupu yang datang yang masuk ke dalam rumah, itu tandanya akan ada tamu. Engka tamu, engka tuh boleh melo engka. Biasa tuh kota engka felah-felah tamaki bola tapi maka dia tomato tak melo engka tamuku. Dia metang katongan nih. Itu bisa dikatakan bahwa itu betul ataukah kebetulan. Betul ataukah kebetulan. Akan tetapi kemungkinan betulnya ada, kemungkinan kebetulannya juga ada. Kan tetapi itu ya bisa dikatakan wallahu alam, itu hanya pendapat-pendapat orang tua dahulu yang mungkin dasarnya hanya dari pengalaman semata. Kemudian yang kedua, ketika ada siput bojoale, siput liar bojoale yang menghampiri atau masuk ke dalam rumah, itu tandanya bahwa akan ada kebaikan yang menghampiri kita, akan ada kebaikan yang menghampiri kita. Tanda-tanda biasa tuh narik angka bojo melo tamaki boleh ya tanda-tanda melo angka kebaikan. Kemudian yang ketiga, belalang hijau ataukah dalam bahasa Bugis ancalefa betah. Ketika itu ada di dalam rumah, menurut kepercayaan orang dulu bahwa ketika ancalefa betah atau belalang masuk ke dalam rumah, ancalefa betah itu dalam kartun kungfu belalang yang ada tangannya dua di depan. Nah, kepercayaan seperti itu bahwa mengatakan bahwa ketika ada belalang hijau masuk ke dalam rumah, itu tandanya ada leluhur yang bersedih. Kembali lagi ke pribadi masing-masing bahwa itu hanya kepercayaan orang tua dulu bahwa akan ada leluhur yang bersedih. Kemudian selanjutnya capung. Ketika capung masuk ke dalam rumah, biasa tuh narik ke engka joli-joli tapi tamaki boleh maka ditoriolota atau matata sarat dasi engka sarat dasi. Kemudian yang selanjutnya apa lagi? Kacimara kumbang hitam yang bertanduk itu kacimara. Ketika itu ada masuk ke dalam rumah, itu tandanya akan ada guna-guna atau ilmu hitam yang akan menghampiri kita katanya, tapi itu wallahu alam. Kita mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang selanjutnya, ular biasanya juga masuk ke dalam rumah. Menurut kepercayaan orang tua kita, orang Bugis, bahwa ketika ada ular yang masuk ke dalam rumah berarti ada janji yang belum ditepati. Karena puji mak janji biasa tuh ular pendapat orang tua kita. Kemudian lalat hijau, ketika lalat hijau berada di dalam rumah, itu biasanya menurut pendapat orang tua kita dulu bahwa akan ada keburukan. Tanda-tanda akan ada keburukan atau kejelekan yang akan menghampiri kita. Tetapi kalau kita berpikir secara logis yang sekarang ini, ketika lalat hijau, itu biasanya lalat hijau akan masuk ke dalam rumah kalau ada bau yang menyengat. Karena kenapa? Lalat hijau itu kontak sekali dengan kotoran. Nah, siapa tahu engkau umpamana faruk balik ki WC na di panapaci ini tapang lalat hijau, tapa makadani pas kajik melo jari kie. Jangan dulu berpikiran seperti itu. Periksa dulu apakah ada sumber kenapa lalat hijau itu bisa masuk ke dalam rumah. Kemudian selanjutnya kelelawar. Ini terbagi dua, kelelawar besar dan kecil. Ada yang fanning atau fanning akong kafanit tamaki boleh, berarti itu akan ada hal-hal yang buruk, sama halnya dengan tadi kacimara, lalat, hal buruk. Kemudian ketika kelelawar kecil, ada kebaikan yang akan menghampiri kita. Ini ada timbal baliknya juga. Kemudian lebah tawon, ketika dia di depan pintu, itu
akan ada rezeki yang menghampiri kita, tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah akan ada sedikit bahaya atau musibah. Nah, ketika kita berpikir secara logis, ketika dia masuk ke rumah itu akan menandakan bahayanya di mana ketika dia menggigit kita. Nah, analoginya seperti itu. Ketika dia di depan pintu, orang tua mengatakan akan ada rezeki yang akan menghampiri kita, tetapi ketika dia masuk ke dalam rumah akan ada hal-hal yang buruk. Hal buruknya di mana? Ketika dia masuk ke dalam rumah itu bisa menyengat kita. Nah, hal buruknya seperti itu kalau kita berpikir secara ya terang-terangan lah. Nah, apalagi burung hantu. Nah, ini yang paling bisa dikatakan ya parah lah, karena ketika burung hantu berada di atas rumah kemudian berbunyi, menurut masyarakat Bugis, pemikiran orang tua kita bahwa akan ada kematian di sekitar rumah itu. Akan tetapi ini tidak jarang sekali berlaku lagi di kehidupan sekarang ini, karena di kehidupan sekarang ini burung hantu itu atau serak itu sudah dipelihara menjadi hewan peliharaan. Bahkan saya juga pernah memelihara burung hantu serak. Ketika dia berbunyi di malam hari itu para tetangga akan berkomentar karena kenapa? Pemikiran orang tua kita kalau ada suara burung hantu di malam hari di atas rumah itu akan ada pertanda kematian. Padahal dalam agama, ini kita benturkan dengan agama ya. Dalam agama mengatakan barang siapa yang mengaitkan antara kematian dengan suara burung hantu itu syahadatnya rusak. Dia akan diharuskan bersyahadat ulang. Karena kenapa? Itu bisa merusak akidah kita, karena kematian, jodoh, takdir, rezeki itu ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan menurut dalam salah satu riwayat, ketika Nabi Sulaiman bisa berbicara dengan hewan. Ketika Nabi Sulaiman bertanya kepada burung hantu bahwa untuk apa kamu teriak-teriak berbunyi di malam hari, di tengah malam, kamu membuat orang-orang ketakutan karena suaramu. Burung hantu menjawab bahwa itu saya tidak teriak sembarangan, saya membangunkan orang agar dia bangun mengingat Allah, mengingat Tuhannya, tidak hanya tidur, akan tetapi saya membangunkan untuk melakukan yang namanya ibadah, mengingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saya ambil dari sumber Guru Tak Pamisbahuddin, Kiai Muda Pamisbahuddin. Oke, sapoku. Dalam kepercayaan seperti ini kalau kita benturkan secara dengan agama itu akan sangat-sangat bertolak belakang. Akan tetapi kita tidak memaksakan untuk percaya atau tidak, kita hanya membahas bahwa ini pernah dikatakan oleh orang tua kita, pernah diyakini oleh orang tua kita, karena adanya tanda-tanda seperti ini akan ada musibah yang seperti ini, akan ada kebaikan seperti ini. Oke sapuku, jangan lupa dukung channel kami dengan cara like, comment, subscribe atau tombol loncengnya agar bos-bosku semua tahu kalau kita punya video baru. Oke, salam kinatu pada salama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.